Horas, Bu! Senang kali aku lihat Bu Tri mau hadir rapat komite sekolah, kah? Iya, Bu Togi, saya mengikuti Ibu karena mau kontribusi ke sekolah ini dengan menjadi komite sekolah. Berbalas juga akhirnya undanganku. Bu Togi, sudah pernah lihat atau dengar-dengar tentang sekolah sebelah? Mana sekolahnya lah, Bu? Kemarin saya antar keponakan yang sekolah di sebelah. Saya lihat-lihat fasilitas sekolahnya komplit ya Bu. Terlihat kekinian gitu loh. Lengkap juga sekolah ini pun, Bu. Tapi ya Bu, perpustakaan di sana baru dibangun lagi ya. Jadi kayaknya lebih nyaman anak-anak sekolah sebelah kalau mau ke perpustakaan. Tak datang rupanya si ibu saat rapat orang tua murid tempo hari. Kalau kita mau, kita pun sebagai orang tua dapat bantu sekolah ini supaya lebih baik. Bagaimana maksudnya Bu? Jadi begini, komite sekolah di sekolah sebelah itu rajin kali inisiatif memperhatikan dan mengkomunikasikan kebutuhan anak-anaknya. Jadilah banyak itu orang tua yang mau sukarela bantu sekolah melalui wadah komite sekolah. Gotong royong mereka percantik itu perpustakaan. Loh, itu sukarela apa diminta sekolah toh Bu? Tak pernah nyalah sekolah tuntut orang tua seperti itu. Akan tetapi, jika orang tua mau untuk menyumbangkan sesuatu ke sekolah, bolehlah komite sekolah terima untuk dikelola dan diserahkan ke sekolah. Sebagai orang tua murid, masa iya tak mau dibantunya sekolah tempat anaknya tuntut ilmu? Nah, untuk mendukung program literasi di sekolah sebelah, dibuatnyalah anak-anak betah di perpustakaan. Oh, begitu ya rupanya. Tapi kok Bu Sitogi bisa tahu banyak? Itulah Bu, tempo hari dimintanya lah saya untuk jadi pembicara di sekolah sebelah. Nah, kepala sekolahnya cerita banyak tentang kontribusi orang tua dan komite sekolahnya. Gimana Bu? Pembicara di sekolah sebelah? Bukannya anak Ibu sekolah di sini? Betul Bu Gayatri, si Butet memang bersekolah di sini, tapi abangnya sekolah di sebelah. Begitu ya Bu. Saya juga tidak bisa sumbang uang. Jadi saya bisanya sumbang tenaga dan waktu dengan ikut jadi anggota komite sekolah. Betul sekali. Kita punya tenaga dan waktu pun berharga. Kita sumbang buat sekolah dan anak-anak kita. Tidak melulu sumbang uang saja yang dibutuhkan. Bu, ku tengok ruangan sudah rame nih. Mari kita masuk. Berdasarkan prinsip gotong royong yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016, orang tua secara sukarela dapat turut andil memberi bantuan melalui komite sekolah untuk mendukung program-program sekolah. Orang tua juga dapat menyumbangkan waktu dan tenaga dengan turut hadir sebagai pembicara dan narasumber pada berbagai kegiatan sekolah, sehingga orang tua dapat turut andil dalam mengembangkan kompetensi siswa. Dengan demikian, semua pemangku kepentingan sekolah dapat berpartisipasi secara aktif dalam memajukan kecerdasan bangsa. Bersama komite sekolah, membangun SMA hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jannati Sulaiman, mahasiswa Universitas Riau, program Pasca Sarjana, program studi S2 Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi dalam mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi yang diampu oleh Bapak Daeng Ayub Natuna, MPD. Adapun topik yang akan saya sampaikan adalah mengenai pengelolaan komite sekolah. Semoga materi yang akan saya sajikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mari saksikan. Pengelolaan komite sekolah.
Komite sekolah merupakan badan independen yang berperan penting dalam membantu sekolah mencapai tujuannya. Komite sekolah juga merupakan mitra strategis bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pengelolaannya yang efektif dapat meningkatkan tentunya kualitas pendidikan. Pengelolaan komite sekolah adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pengertian pengelolaan komite sekolah. Menurut ahli Siregar mendefinisikan pengelolaan komite sekolah adalah proses pengorganisasian sumber daya. Ini melibatkan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program komite sekolah. Aspek kunci pengelolaan komite mencakup koordinasi anggota, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan. Semua ini bertujuan untuk mendukung kemajuan sekolah. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan peran komite dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ini dicapai melalui kolaborasi aktif dengan pihak sekolah. Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya pada pemerintah, orang tua dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab tersebut. Permendikbud nomor 75 tahun 2016 mengartikan bahwasanya komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli tentang pendidikan. Berikutnya tentang pentingnya pengelolaan komite sekolah. Yang pertama, peningkatan keterlibatan orang tua. Pengelolaan yang baik mendorong partisipasi aktif orang tua dalam pendidikan. Ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung di rumah. Yang kedua, transparansi sekolah. Komite yang dikelola dengan baik meningkatkan transparansi operasional sekolah. Hal ini dapat membangun kepercayaan antara sekolah dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kolaborasi efektif. Menurut Irawan, di sini menekankan bahwa pentingnya kolaborasi kuat antara sekolah dan komite. Ini dapat menghasilkan solusi inovatif untuk tantangan pendidikan. Peran dan tanggung jawab komite sekolah. Perannya di sini memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan terkait pengembangan dan pembinaan sekolah. Sedangkan tanggung jawabnya mendorong partisipasi masyarakat, memantau kinerja, dan mengevaluasi program-program sekolah. Adapun tujuan pembentukan komite, yang pertama meningkatkan kualitas. Ini mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan fasilitas sekolah. Yang kedua, membangun kemitraan. Ini dapat memperkuat kemitraan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas publik. Ini dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan di sekolah. Berikutnya, struktur organisasi komite sekolah, di mana di sini terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Ketua ini tugasnya memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan komite sekolah. Sekretaris ini bertanggung jawab dalam administrasi dan dokumentasi komite sekolah. Bendahara di sini tugasnya mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan komite sekolah. Nah, sedangkan anggota terdiri dari perwakilan orang tua, tokoh masyarakat, dan lainnya. Pemilihan anggota komite sekolah. Yang pertama, melalui sosialisasi, memperkenalkan komite sekolah dan kriteria anggota kepada masyarakat. Yang kedua, nominasi, mengumpulkan kandidat dari orang tua dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, pemilihan
mengadakan pemungutan suara untuk memilih anggota komite sekolah. Rencana kerja komite sekolah. Yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pengembangan sekolah. Yang kedua, penyusunan program, menyusun rencana kerja dan program komite sekolah. Yang ketiga, implementasi, yaitu melaksanakan program dan memantau kemajuannya. Komunikasi dan koordinasi komite sekolah. Yang pertama, kemitraan, yaitu dengan membangun komunikasi dan koordinasi yang erat dengan pihak sekolah. Yang kedua, keterlibatan masyarakat. Ini melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, adanya transparansi, yaitu menjaga keterbukaan informasi dan akuntabilitas komite sekolah. Sumber pendanaan dan pengelolaan keuangan ini diperoleh dari iuran orang tua, bantuan pemerintah, donasi, dan lainnya. Pengelolaan keuangannya yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian laporan, dan evaluasi penggunaan dana. Monitoring dan evaluasi kinerja komite sekolah. Monitoring yaitu memantau kinerja dan kemajuan program komite sekolah secara berkala. Kemudian evaluasi ini menilai efektivitas kegiatan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Kemudian dengan mengadakan tindak lanjut mengambil langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Tantangan dan solusi dalam pengelolaan komite sekolah. Yang pertama, adanya keterbatasan sumber daya. Mengatasi kendala pendanaan dan sumber daya yaitu dengan kreativitas dan kemitraan. Kemudian kedua, komunikasi dan koordinasi, yaitu dengan membangun komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik dengan semua pihak. Kemudian tantangan berikutnya, peningkatan kapasitas. Mengembangkan kompetensi anggota komite sekolah yaitu dengan melalui pelatihan dan pembinaan. Kemudian, partisipasi masyarakat. Meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan komite sekolah. Prinsip dalam pengelolaan komite sekolah. Yang pertama, partisipatif. Ini maksudnya melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Ini memastikan representasi yang adil dari berbagai perspektif. Yang kedua, bersifat transparatif. Ini menjamin keterbukaan dalam semua aspek pengelolaan komite. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak. Yang ketiga, akuntabilitas. Ini menekankan pentingnya pertanggungjawaban yang jelas. Setiap keputusan dan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian adanya kesetaraan. Ini memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua anggota. Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Keterampilan pengelolaan komite sekolah. Yang pertama, adanya komunikasi efektif. Kemampuan menyampaikan ide dan mendengarkan dengan baik. Yang kedua, manajerial. Keterampilan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Ini penting untuk mengelola sumber daya komite secara efisien. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Kemampuan mengelola dana komite dengan transparan dan akuntabel. Ini membangun kepercayaan dan mendukung program-program sekolah. Adapun sejarah perkembangan komite sekolah. Yang pertama, di era awal, komite sekolah awalnya berfungsi sebagai badan administratif sederhana. Ini fokusnya terbatas pada pengumpulan dana dan dukungan logistik. Kemudian terjadi masa transisi. Peran komite mulai berkembang menjadi lebih partisipatif. Mereka mulai terlibat dalam perencanaan program sekolah. Nah, di era modern, ini menurut Putra dan Indriani, ini mencatat evolusi peran komite.
Kini mereka aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kualitas pendidikan. Demikianlah presentasi ini disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya dalam presentasi ini. Semoga materi ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk lebih berperan aktif dalam mendukung sekolah kita dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi seluruh pihak. Mari kita bersama-sama wujudkan visi pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.